Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Fadila dari kelas 10B OTKP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang membuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Dalam teks tersebut berisi proses perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama, menerima dan saling memberi. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi, kata kunci teks negosiasi ialah adanya proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan. Tujuan dan ciri-ciri teks negosiasi sama seperti jenis-jenis teks yang lain. Teks negosiasi juga memiliki tujuan dan ciri-ciri. Tujuan teks negosiasi ada beberapa macam. Pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan kedua, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan selanjutnya ialah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan tujuan terakhir, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingannya. Lalu, untuk ciri-cirinya, teks negosiasi memiliki 5 ciri. Pertama, ada pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ciri kedua, merupakan sarana penyelesaian masalah. Ketiga, menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Kemudian ciri keempat, merupakan media penghasil kesepakatan. Dan terakhir, mengarah pada tujuan praktis, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi secara umum terbagi dua jenis. Yaitu ini, teks negosiasi tuturan langsung dan tak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung pun terbagi lagi. Pertama, teks negosiasi pemecahan konflik adalah negosiasi untuk memecahkan konflik atau masalah dan menghasilkan kesepakatan. Teks ini bersifat umum. Lalu, jenis teks negosiasi tuturan langsung kedua ialah teks negosiasi kerjasama. Teks tersebut merupakan permohonan kerjasama antara pengusaha dengan pihak bank untuk meminjam modal usaha atau kerjasama lainnya yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dan jenis teks negosiasi tuturan langsung terakhir ialah teks negosiasi penjual dan pembeli. Pengertian dari teks negosiasi penjual dan pembeli merupakan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk jenis teks negosiasi tuturan tak langsung merupakan teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan. Struktur teks negosiasi. Pada dasarnya, struktur teks negosiasi itu memiliki struktur baku yang sama, yakni ada pembuka, isi, dan penutup. Namun, masing-masing jenis teks negosiasi memiliki perbedaan fungsi. Hal itu menjadikan struktur teks negosiasi menjadi berbeda. 1. Teks negosiasi pemecah konflik. Pada struktur teks negosiasi pemecah konflik, strukturnya terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dalam bagian pembuka berisikan sapaan atau pengenaan diri dari dua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian isi terdapat dua bagian. Pertama ialah bagian penyampaian materi yang berisikan pertanyaan atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Dan kedua ialah bagian tawar-menawar, serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai satu kesepakatan. Bagian penutup ialah bagian akhir dari teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya, bagian ini berisikan salam penutup.
Yang kedua, teks negosiasi kerjasama. Struktur teks negosiasi kerjasama terdiri dari pembuka atau orientasi, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka atau orientasi berisikan salam sapa atau pengenalan diri dari dua belah pihak yang memiliki kepentingan, seperti pengusaha dengan pihak bank dan penggiringan pokok pembicaraan. Kemudian, bagian isi dari teks negosiasi kerjasama memiliki 3 bagian, yakni pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pengajuan merupakan bagian berisikan pengajuan dari pihak yang mengajukan ke pihak yang diajukan lainnya dalam suatu negosiasi. Lalu, penawaran merupakan bagian yang berisi penawaran dari pihak yang mengajukan kepada pihak yang diajukan. Dan persetujuan merupakan bagian kesepakatan antara pihak yang mengajukan dengan yang diajukan. Bagian ketiga dari teks negosiasi kerjasama ialah bagian penutup. Bagian ini tidak jauh berbeda dengan teks negosiasi pemecah konflik karena hanya berisikan salam penutup. Yang ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli. Teks negosiasi ini memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian pembuka atau orientasi, yang berisikan salam pembuka dan awal negosiasi. Bagian ini relatif sama dengan 2 jenis teks negosiasi sebelumnya, hanya saja berbeda fungsi dan tujuannya. Lalu bagian isi merupakan bagian yang terdiri atas 5 bagian yang dapat diulang, bergantung jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. 5 bagian itu ialah permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pembelian. Subbagian isi permintaan berisikan permintaan barang dan jasa yang ingin dibeli pembeli. Lalu, subbagian pemenuhan berisikan pemenuhan barang atau jasa dari penjual yang diminta pembeli. Subbagian isi ketiga, penawaran, berisikan tawar-menawar harga barang dari pembeli dan penjual memberi tanggapan. Subbagian persetujuan berisikan keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Dan subbagian isi terakhir, pembelian, berisikan transaksi dari pembelian setelah penawaran harga disetujui penjual. Dan bagian terakhir dari teks negosiasi penjual dan pembeli ialah penutup. Bagian ini berisikan kalimat penutup atau salam penutup, sama seperti 2 jenis teks negosiasi sebelumnya. Ya, itulah materi dari saya tentang teks negosiasi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.